Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal kompetisi sains nasional kabupaten kota untuk bidang ekonomi tahun 2020. Baiklah, kita akan membahas soal yang nomor 1. Di sini untuk nomor 1 ada seorang siswa atau peserta didik yang bernama Fitria, kelas 10 IPS, yang dihadapkan pada pemenuhan beberapa kebutuhan. Ya, di sini Fitria memiliki uang 150.000 ini akan digunakan untuk memenuhi beberapa kebutuhan. Yang jelas apabila dipenuhi semuanya, maka ini tidak mencukupi. Maka prinsipnya adalah membuat skala prioritas. Apa yang paling dibutuhkan? Dalam hal ini, karena Fitri adalah seorang peserta didik, maka yang dibutuhkan adalah yang kaitannya dengan kebutuhan seorang pelajar. Nah, kalau kita lihat di sini buku, ini kebutuhan seorang peserta didik, seragam juga iya. Kemudian kalau handphone ini bisa diabaikan terlebih dahulu. Kemudian tas baru, tapi ada tas lama. Kalau ketiga-tiganya ini dipenuhi semuanya, maka ini lebih dari 150.000. Maka harus ada yang dikorbankan, harus ada yang direlakan terlebih dahulu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan yang paling prioritas adalah ini 2, yaitu buku mata pelajaran ekonomi kelas 10 dan membeli seragam sekolah. Nah, ini kalau dua-duanya ini dipenuhi, dari 55.000 ditambah 95.000, maka akan ketemunya 150.000. Sehingga dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat adalah membeli buku dan membeli seragam. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah jawabannya adalah A. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini kaitannya dengan permasalahan pokok ekonomi modern, di mana ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama adalah apa? Kemudian how atau bagaimana, ya. Bagaimana ini biasanya berkaitan dengan teknik produksi, baik manual maupun menggunakan mesin. Kemudian yang ketiga, untuk siapa diproduksi. Nah, ini biasanya berkaitan dengan konsumen yang dituju. Maka produsen itu memproduksi barang harus sesuai dengan yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Coba kita lihat soal di sini. Kita lihat pernyataannya. Daerah Jepara terkenal dengan penghasil ukiran berbagai perlengkapan rumah tangga, bahkan menembus pasar internasional. Di sisi lain, menghasilkan banyak limbah kayu dari kegiatan tersebut. Maka Pak Joko memanfaatkan limbah tersebut sebagai bahan pembuatan kerajinan replika. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan kerajinan ukir dari Jepara sudah terkenal. Kemudian Pak Joko di sini kata kuncinya adalah ketika dia menghasilkan ukiran, dia banyak menggunakan limbah kayu dari kegiatan tersebut. Menghasilkan banyak limbah kayu. Jadi limbah kayu ini dimanfaatkan kembali sebagai bahan pembuat kerajinan replika. Nah, karena ini kaitannya dengan bahan, maka ini kaitan dengan barang apa yang akan diproduksi.
Jadi limbah kayu ini, Pak Joko ini memanfaatkan limbah kayu ini untuk membuat kerajinan replika. Maka ini hubungannya dengan barang apa yang akan diproduksi. Yaitu di sini adalah replika. Pak Joko ini sudah menyelesaikan permasalahan, yaitu limbah kayu yang tadinya tidak terpakai, kemudian bisa diproduksi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kerajinan replika. Maka Pak Joko ini sudah menyelesaikan permasalahan barang apa yang akan diproduksi. Karena tadinya limbah yang tidak terpakai, yang mungkin dianggap tidak bermanfaat, justru bisa dimanfaatkan. Berarti Pak Joko di sini sudah bisa menyelesaikan permasalahan barang apa yang akan diproduksi. Baik, lanjut sekarang untuk yang nomor 3. Untuk yang nomor 3 ini, maka kita harus terjemahkan terlebih dahulu. Kita harus menerjemahkan terlebih dahulu maksud dari nomor 3 ini adalah tujuan. The purpose of production possibility graph is to, tujuan dari grafik produksi, kemungkinan produksi adalah untuk apa? Nah, kita tahu bahwa dalam produksi barang ini menggunakan sumber daya, beberapa sumber daya, baik teknologi maupun sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk menghasilkan output yang maksimal, yang optimal. Nah, coba kita lihat untuk jawaban yang A. Jawaban A ini adalah enable a country to mobilize to win a competition. Yang artinya adalah memungkinkan suatu negara memobilisasi untuk memenangkan kompetisi. Nah, ini kan tidak ada hubungannya dengan produksi. Ini kan kaitannya dengan negara. Ini kalau ini kajiannya adalah ekonomi makro. Sedangkan produksi ini ekonomi mikro. Kemudian yang B adalah artinya menjaga ekonomi agar tidak memiliki pekerja yang tidak produktif. Nah, ini kaitannya dengan produktivitas tenaga kerja. Padahal production possibility ini beberapa sumber daya, tidak hanya tenaga kerja, bisa juga dengan teknologi. Kemudian yang C, ini artinya adalah memanfaatkan sumber daya dengan yang paling murah. Nah, paling murah. Padahal tadi production possibility curve ini kaitan dengan penggunaan beberapa sumber daya untuk menghasilkan output yang optimal. Sedangkan yang D adalah memungkinkan untuk meningkatkan input ekonomi. Ya, memungkinkan untuk meningkatkan input ekonomi. Ini juga kurang tepat. Sedangkan yang E ini adalah artinya menunjukkan alternatif, cara alternatif ways atau cara alternatif untuk use uneconomic resources, untuk menggunakan sumber daya ekonomi. Nah, ini sumber daya ekonomi. Beberapa sumber daya ekonomi. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah E. Kita lanjut ke yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini permasalahan ekonomi modern, sama dengan tadi. Ada 3, yaitu what, ya ini, how, dan for whom. Tapi kita lihat konteksnya di kalimat ini. Tren masyarakat Indonesia dalam menikmati kopi, terutama di kalangan muda, menarik perhatian
Davido sebagai seorang pengusaha. Ia melihat tren ini sebagai suatu peluang bisnis yang menjanjikan. Ia membidik pasar kalangan muda dengan membuat cafe shop. Desain interior, eksterior yang dinamis, ruangan yang santai, dan dilengkapi dengan sarana wifi. Keputusan bisnis yang dilakukan Davido menjawab permasalahan ekonomi modern. Nah, kita harus menganalisis pernyataan ini dengan tepat. Nah, di sini ada kata kuncinya, ya. Ini adalah suatu tren peluang bisnis yang menjanjikan. Ia membidik. Nah, ini ada kata membidik pasar kalangan muda dengan membuka cafe shop. Nah, ini ada kalangan pasar muda. Kalangan muda ini berarti menunjukkan konsumen. Jadi segmentasinya ada di anak muda. Karena konsumen, maka di sini adalah hubungannya dengan volume. Sehingga jawabannya adalah D. Ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini adalah kaitannya dengan ekonomi syariah. Beberapa pernyataan yang berkaitan dengan sistem ekonomi syariah. Langsung saja kita lihat pertanyaannya. Ini hubungan dengan ekonomi syariah. Maka kita harus membedakan mana yang syariah, mana yang konvensional. Nomor 1, kewajiban zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas. Nah, kalau dalam ekonomi syariah ini namanya ada nisab. Jadi batasan seseorang membayar zakat mal ini, membayar zakat mal. Ini zakat mal. Zakat kekayaan. Zakat kekayaan ini harus dibayarkan. Kemudian yang kedua, pembagian keuntungan usaha didasarkan berdasarkan perhitungan jasa bunga. Nah, kalau bunga ini berarti konvensional, maka ini bukan syariah. Kemudian pelarangan kegiatan yang bersifat maisir. Ini juga syariah. Maisir itu judi. Jadi dalam ekonomi syariah itu melarang adanya judi. Baik mungkin penerapannya misalkan ada perusahaan saham, ada perusahaan yang menjual sahamnya, tapi perusahaan tersebut bergerak di bidang judi, maka itu tidak syariah, maka yang menggunakan itu sangat dilarang dalam Islam. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan dalam bentuk eksploitasi, pengambilan secara besar-besaran. Ini juga dilarang dalam Islam. Kemudian yang kelima, sumber daya tidak boleh digunakan secara mubazir. Nah, ini juga syariah, karena dalam Islam sendiri itu dilarang boros, dilarang berlebih-lebihan dalam memakai, baik itu barang maupun jasa. Sehingga jawaban dari soal nomor 5 adalah 1, 3, dan 5. Sehingga jawabannya adalah C. Ya, demikian paparan hanya sampai nomor 5 dulu, nanti kita lanjutkan dengan soal nomor berikutnya. Jangan lupa supaya Anda tetap ada pemberitahuan pembahasan soal-soal berikutnya, maka saya harapkan untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.